Siap? Harus berperan, nggak boleh melempem, nggak boleh lemah, harus kuat. Kita harus berperan. Rebut itu semuanya. Paham betul? Harus direbut semuanya itu. Bupati harus, kepala dinas harus, mandor harus. Ya Allah. Direktur bank, kepala kantor bank harus, kepala rumah sakit harus. Ana dokternya. Satpol PP harus. Ya kita gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa syuriyah, wabil khusus Kiai Toha Siraj dan Ketua Tanfidiyah MWC Cipari Ustadz siapa tadi? Selamat. Seluruh jajaran pengurus MWC NU Cipari, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allah perintah pada Kanjeng Nabi agar membentuk organisasi. Organisasi namanya umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, kamu saya jadikan dan pengikutmu saya jadikan sebuah umat. Umat yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Ummatan wasaton. Umat yang modern, umat yang keren, umat yang bermartabat, umat yang disegani oleh pihak lain, golongan lain. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu, mengapa harus membentuk umat? Mengapa harus membentuk organisasi namanya umat? Agar kamu sekalian berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan dan akhlak. Syuhudan hadarian, peran sosial dan ekonomi. Syuhudan ijtimaiyan, syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Nahdlatul Ulama, organisasi yang dibentuk oleh Hadratis Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, merupakan ummatan wasaton, maka NU harus berperan. Pertama, peran agama, syuhudan dinian. Imam masjid, imam khotib Jumat, imam jam'iyah harus dipegang orang NU. Kalau ada masjid tidak dipegang orang NU, takut tidak wasaton, khawatir tidak wasaton, tidak moderat, radikal, puisi khutbah ngancam-ngancam, misu-misu. Nah ini tidak umatan wasaton nantinya kalau bukan orang NU.
sing dadi kiai, kepala madrasah, ngimami jam'iyah harus orang iku syuhudan dinian. Tanggung jawab agama harus diserahkan kepada ulama Nahdlatul, dan harus ada bedanya antara ulama NU dengan ulama yang bukan NU. Ulama NU harus menjadi ulama yang terbuka, al-infitah, open management, ya, harus terbuka, tidak boleh tertutup, menerima tamu siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Itu namanya al-infitah. Apalagi pengurus NU harus mendengar aduan keluhan masyarakat, menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Gunanya anak organisasi, gunanya kalau nggak begitu nggak berguna namanya. Kalau nggak begitu nggak berguna. Ada masyarakat punya kasus tanah misalkan, pengurus MWC harus siap membela kalau memang benar ya, kalau memang benar. Ada masalah konflik dengan tonggo kecamatan, dengan golongan lain, maka pengurus MWC harus menjadi penengah. Ada ibu, ada keluarga mau bercerai, kiai MWC harus menjadi penengah. Itu baru berperan syuhudan dinian. Maka kiai-kiai MWC NU, pengurus MWC NU harus pegang peranan dalam bidang agama. Boten nggih? Warga NU kalau ada masalah agama, bertanyalah kepada kiai jangan tanya pada kiai lain. Mengko salah tenan iki mengko salah. Karena bukan ummatan wasaton. Oh, Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul sesat. Nah itu kalau bukan orang NU tuh, kalau bukan ulama NU begitu. Di desa Karangsembung, Jatibarang, Brebes, ada kiai, muridnya ayah saya, Kiai Peluaran Kempek, Cirebon. Anaknya entah kenapa, kayaknya udah meninggal. Anaknya anti tahlil, anti ziarah kubur, anti Maulid Nabi. Iki piye iki? Bapaknya kiai, santri Kempek, anaknya jadi Wahabi. Na'udzubillah. Setiap ada masalah agama, masalah apa saja, bab sholat, bab zakat, bab rumah tangga, tanya kepada kiai NU. Maka kiai NU itu punya tanggung jawab agama yang sangat besar. Maulid Nabi, baca Barzanji, kiai NU harus hafal-hafalan. Kiai ini apa buatan Barzanji ini? Kalau sampeyan jenengan ngundang kiai NU maca Barzanji, akekah atau syukuran, jangan dikasih bukunya. Suruh hafal-hafalan. Wa amma ta'ifadu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al-yadawil asabiyah وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Hafal. Mimbar ning masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai NU khutbah masih baca aja tinggo maning. Harus berkualitas. Paham betul? Kenapa? Saya bukan menghina, bukan mengkritik, bukan. Karena
baca Barzanji itu miliknya orang NU. Kalau bukan yang menghafal kita orang NU, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa HTI yang suruh ngapal? Apa Wahabi yang suruh ngapal? Hanya kita itu, milik kita. Maka kiai harus hafal Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah. Anggaran kiai maca Barzanji masih baca aja jampropin. Karena itu milik kita. Milik, kalau bukan kita yang ngapal, sing jaga, sing ngrekso lah, terus siapa yang akan ngapal? Kalau bukan kita yang menghafal, siapa yang akan menghafal? Muhammadiyah, HTI suruh ngapal, Wahabi. Ya nggak mungkin dong, itu saya, kita itu. Itu namanya peran agama. Paham ya? Kalau ada orang ngomong maulid Nabi bid'ah, goblok. Maulid Nabi ku isinya ngalem-ngalem muji-muji Kanjeng Quran mawon muji nang Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Sungguh kamu Muhammad akhlaknya mulia. Masa wong Cilacap gak oleh muji Kanjeng Nabi? Gusti Allah mau muji kok. Paham betul? Tawasul nang Kanjeng Nabi, ya tulung karo Kanjeng Nabi. Ning Qur'ane wonten, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang dosanya besar banyak seperti saya, dosanya banyak besar-besar, datang kepadamu Muhammad, kemudian orang itu istighfar minta ampun datang Gusti Allah, kemudian wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah untuk orang itu. Saya banyak dosanya, datang ke Madinah istighfar nang iringan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ikut memintakan ampun untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi kalau kita ziarah ke Madinah istighfar nang Gusti Allah, Rasulullah juga ikut memintakan, ya Allah ini hambamu ini lagi istighfar nyuwun diapura Gusti wong Cilacap niki, yakin diapura dosanya. Berarti Kanjeng Nabi niku sahibus syafaah. Paham boten? Niku Quran niku. Namun ngomong Kanjeng Nabi ora iso nyafaati. Tawassul salah. Suatu ketika Kanjeng Nabi nembe bar salat subuh. Jamaah masih kumpul. Ada orang datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel, jenenge Angel lah. Biasanya jenenge Solikin. Langsung ngalem-ngalem Kanjeng Nabi, muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala amkashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu wa qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca semua nanti sampai jam 12 nanti. Orang ini Ka'ab bin Zuhair datang memuji-muji Kanjeng Nabi. Engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang agung, orang sukses, bisa memisahkan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman, antara kebaikan dan kejahatan. Rasulullah boten ngelarang, aja muji-muji aku, bid'ah, boten niku. Enggak itu. Malah Kanjeng Nabi
ngupai kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Kan boleh kemulan selimut, spray lah dikemulakan lurik-lurik selimutnya. Yang pasar 150.000 lah, ganda incina dulu. Nah, selimut lurik-lurik bergaris-garis, bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada selimut Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya betul? Nih orang percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Jadi ini fakta sejarah, bukti sejarah. Kalau dalilnya ayat Quran, hadis bisa bantah-bantahan. Tapi kalau dalilnya ini faktanya sejarah, nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Jadi kesimpulannya, muji-muji Kanjeng Nabi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Kanjeng Nabi, omongannya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, perilakunya harus kita tiru, sunnah fi'liyah. Sing lakoni wong liyan, sing ngomong wong liyan dudu Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi membenarkan, tidak melarang, sunnah takririyah. Paham nggih? Jadi Maulid Nabi niku sunnah apa bid'ah? Sunnah, bukan bid'ah, goblok. Tawassul karo Kanjeng Nabi. Suatu saat suku Mudor, wong sak suku sak kecamatan, gampangnya lah, gampangnya sekecamatan, gampangnya menyaci ngaki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang ngigau itu apa? Ngomong lantur, Quran maksudnya, ngomong lantur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga suku Mudor diberi tahun-tahun seperti tahun-tahun yang engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Yaitu apa? Paceklik pitung. Betul, suku Mudor pitung tahun gak ada air, gak ada gandum, gak ada makanan. Terpaksa datang ke Madinah setelah 7 tahun. Dipimpin oleh kepala sukunya, namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya ngaji maki saya kira tekoren harus ngebom apa? Kanjeng Nabi tanya, ada apa Anda kesini? Rombongan kesini mau apa? Jawabnya, Ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra'u tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal handul 'ami wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu rombongan datang ke sini? Jawabnya, Atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan minta rahmat sama saya, minta sama Allah. Kalau sama manusia musyrik. Enggak tuh, enggak ngomong gitu tuh, enggak. Kami datang ke Bana mengadu di sab'i sinin, 7 tahun gak ada pangan. Gadis-gadis pecah bibirnya, gak bisa minum, gak ada air. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal, gak keluar air susunya.
Orang yang gagah perkasa pemuda sekarang lemah lunglai, minal ju'i sumtan, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Handol itu rumput di padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Muhammad, engkau adalah harapanku urusan agama dan urusan dunia. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami harapkan pertolonganmu Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng doa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara wa la taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Mereka belum pulang, masih di Madinah rombongan, di sana di Mudhar sudah hujan. Percaya mboten? Niki wonten teng kitab tarikh wonten. Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari buku tarikh. Saya bilang, saya baca buku tarikh nggak ada tuh cerita gitu. Saya tanya, buku yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, 65 halaman, yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Baca Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Ya, baru tahu cerita seperti ini. Tarikh Ibnu Khaldun 10 jilid juga. Bacanya terjemahan Khulasatu Nuril, yang nggak ada cerita kayak gini. Paham boten? Jadi kita harus yakin tawassul dengan kanjeng Nabi niku sunnah takririyah. Mulane orang kalau baca doa dimulai dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa dzukhrina wa maulana. Terus jaluk apa? Jaluk sugih, jaluk pangkat, jaluk waras, jaluk Jawa umur. Kita diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa sebabnya? Karena baca sholawat itu pasti diterima oleh Allah, pasti. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Kita lagi kerja, lagi nang toko lain-lain, lagi melaku. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Diterima oleh Gusti Allah. Baca sholawat pasti diterima. Nah, doa yang di tengah-tengah, di awal dengan sholawat, di akhir dengan sholawat, mudah-mudahan dungan-dungan jaluk-jaluk mau yang tengahnya kegawa nang sholawat. Oh. Nah, dari situ setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa? Burdah yang terkenal karena kata burdah itu ada 4 jilid. Burdah yang terkenal karangannya Imam Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Coba, Bang, angel. Biasanya jenenge Dadang, Edi. Suatu ketika Syekh Muhammad ini stroke, 1 bulan ora iso tangi, lumpuh. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Panjenengan sering bertemu Kanjeng Nabi? Dereng? Kalau ketemu gendruwo? Ya Rasulullah, saya ingin memuji-muji engkau dengan syair. Ya silakan, kata Rasulullah. Nah, 7 hari ngimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Saya ngarang syair muji panjenengan, sudah selesai. Coba saya ingin dengar, baca. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah wa radiya anhu. Rasulullah tersenyum, seneng. Wa masaha jasadahu, dilus-lus awake nang Rasulullah. Fata'affa fauran, waras seketika. Juga semelayu. Amin tadzakuri jironim bidhi salami
mazata dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala qalali wala arita li dzikr bani wal ala. Apa betul? Sing apal apa dangdutan? Ini ada di buku berjanji wonten. Di kitab berjanji wonten iki. Kalau ibu hafal ini, wah udah punya anak janda cepet laris. Dagangnya laku terus. Sakitnya waras, niki sing ngarang maun, sakitnya waras kan. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidam. Kenapa engkau selalu menangis terus menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang kangen pada gadis yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kalzimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta, lagi kena marah. Jawab saja, gak usah mungkir. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kena asmara, saya lagi gendeng tergila-gila kepada seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Betul apa sih? Betul apa ya? Ya Allah, masa orang ahli sunnah jamaah ora hafal? Yang ku kangeni, yang ku tangisi, yang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasihku yang kita harapkan syafaatnya. Wal habibul ladzi turja syafaatnya, kita harapkan pertolongannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim apa? Bin Abdul Manaf, terus bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Afnuh bin Idris bin Hermus bin Mihlayil bin Qinan bin Anush
bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur sampean jelas? Ayo sebutkan 10. Jam 8 harus sudah pergi nih ke Purwokerto. Apa? Iya jam 8. Iya, ya ke Durung. Daerah belum 10 menit lagi ya. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Nah, leluhur Kanjeng Nabi itu dari Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya dijaga dening Gusti hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul abjada saunan lismihi taroku sifah hafalam yusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Gusti Allah menjaga bapak-bapaknya Nabi Muhammad, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Dari Adam sampai bapak dan ibunya, nggak ada yang berbuat zina. Leluhur panjenengan? Wallahu a'lam. Itu kan jawab ya. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus temurun sampai Syekh Abdul Muthalib, kemudian pindah ke Syekh Abdullah, pindah masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun nubuwati fi asari hurarimul bayya wa badaro badruhu fi jaddi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sesudah masuk ke rahimnya Siti Aminah 9 bulan lahir bayi, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Kamar Siti Aminah bersinar sampai Abu Lahab kaget. Ini jero kamar Aminah apa ini? Kok bersinar? Budaknya namanya Suwaibah. Coba lihat Suwaibah, ada apa sama Aminah? Kok bersinar terang benderang? Suwaibah berangkat, balik lagi laporan. Aminah melahirkan bayi laki-laki namanya Muhammad. Abu Lahab senang dua ponakan lahir lanang. Suwaibah, kamu sejak hari ini bebas, tidak lagi menjadi budak. Abu Lahab bergembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab orang lebu Islam. Padahal tapi waktu lahir Kanjeng Nabi kan delong sinar, apa ngongkon Suwaibah. Suwaibah budaknya. Laporan Aminah melahirkan bayi laki-laki. Abu Lahab senang. Ini artinya apa? Dalam sejarah jelas-jelas Abu Lahab saja menghormati Maulidur Rasul sallallahu. Masa wong Cipari ora oleh goblok? Paham betul? Ini namanya syuhudan dininya. NU harus berperan pula syuhudan thaqafiyan, pendidikan. MTS, Aliyah harus pegang orang NU. Gitu loh. Kemenang pegang orang NU, paham betul? Nah juga syuhudan
ijtimaiyan insanian, peran ekonomi. Pasar harus dipegang orang NU. Direktur bank harus pegang orang NU. Gitu, mandor pasar. Pertanian pegang orang NU. Paham betul? Suhu dan siasian, peran politik, DPR harus pegang orang NU. Bupati pegang orang NU. Ini namanya litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kamu berperan, peran agama, peran sosial, peran kemasyarakatan, peran pendidikan, peran kesehatan, peran ekonomi, peran kemanusiaan. Siap? Harus berperan, nggak boleh melempem, nggak boleh lemah, harus kuat. Kita harus berperan. Rebut itu semuanya. Paham betul? Harus direbut semuanya itu. Bupati harus, kepala dinas harus, mandor harus. Ya Allah. Direktur bank, kepala kantor bank harus, kepala rumah sakit harus. Anda dokternya. Satpol PP harus. Ya kita gampang. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Wong undang dadak, undangan dompreng nih. Nggak ada acara kesini, nggak ada. Acara tadi di mana? Di Kaliwungu. Di mana lagi tadi? Apa? Al Munawar mana itu? Sidarja, Kedung Reja, terus mriki. Nah mriki niki dadakan mriki niki. Nah, muga-muga wonten manfaatipun. Kula niki wis dudu ketua umum PBNU bukan brodolan wis. Bodol ketua umum PBNU, mboten ketua umum malih, namun kula masih mustasyar PBNU. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Cipari harus dijaga dari radikalisme Wahabi, HTI, Ansar Tauhid, Ansar Daulah, harus dijaga jangan sampai mereka masuk ke Cipari. Nah, NU-nya harus kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.